Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dari kami yang berjudul Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Sebelum memaparkan materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susi Fikasari selaku moderator dan pemateri pertama, dan Andirani sebagai pemateri kedua, serta Fikri sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan memaparkan materi saya. Pengertian kebijakan moneter. Moneter berasal dari bahasa Latin yaitu moneta, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang atau mekanisme bagaimana uang disediakan dan beredar dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif atau moneter expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi dan depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar atau easy money policy. 2. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andirani Fitrianingsi, NIM 19 2019 054. Saya akan memaparkan materi selanjutnya. Adapun tujuan kebijakan moneter, yaitu untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Kebijakan ini sebenarnya merupakan tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan dan oleh pemerintah. Kedua, prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Dan yang terakhir, ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat miskin. Adapun instrumen kebijakan moneter, yang pertama,
operasi pasar terbuka atau open market operation. Kedua, fasilitas diskonto atau discount rate. Ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve recruitment. Keempat, himbauan moral atau moral persuasion. Adapun menurut Capra, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 7 elemen utama, yaitu yang pertama statutory reserve recruitment, yaitu statutory reserve recruitment ini membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu memberikan likuiditas yang memadai bagi bank. Yang kedua, credit ceilings atau pembatasan kredit. Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersil untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. Ketiga, government deposit. Kebijakan ini dalam mengalihkan government demand deposit atau dari bank komersil yang secara langsung akan mempengaruhi cadangan mereka. Yang keempat, common pool. Kebijakan satu pintu yang memungkinkan bank-bank komersil mengatasi masalah likuiditas di bank sentral. Kelima, target pertumbuhan M dan MO. Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan perbedaan uang atau M sesuai dengan sasaran ekonomi nasional termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, tetapi berkesinambungan dan stabilitas mata uang. Keenam, public share of demand deposit atau uang giral. Dalam pertumbuhan tertentu, demand deposit bank-bank komersial maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Dan yang terakhir, 7, alokasi kredit berdasarkan nilai. Alokasi yang berorientasi kepada nilai kredit harus dialokasikan dengan tujuan supaya membantu merealisasikan kemaslahatan sosial secara umum, karena kriteria alokasi ini seperti dalam kasus sumber daya yang disediakan oleh Allah pada umumnya harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan kemudian memaksimalkan keuntungan privat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ferdiawan. Selaku pemateri ketiga akan membacakan materi mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pengertian kebijakan fiskal. Fiskal sering disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berhubungan bagaimana suatu negara mendapatkan dana dan kemudian bagaimana menggunakannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam menggunakan instrumen-instrumen seperti pajak, transfer, atau belanja pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi indikator-indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Secara umum, kebijakan fiskal adalah bentuk kebijakan ekonomi makro dalam pemerintah di mana pencapaian sasarannya difokuskan pada barang-barang di dalam negeri, rumah tangga, maupun perusahaan swasta ataupun pengusaha. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Adapun instruksi kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkat jumlah outputnya. Dan sebagaimana kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam adalah jizyah, pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim kepada suatu negara di bawah pengaruh pengaturan Islam. Ghanimah, harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Fai, harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan, artinya penduduk kabur, tidak mengadakan perlawanan atau terjadinya kesepakatan damai.
Yang selanjutnya ada zakat, tentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Lalu yang terakhir adalah ushar, pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim atau dikenal dengan bea cukai. Selanjutnya ada instrumen kebijakan Islam dalam Islam. Kharaj, pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya guna untuk produktivitas tanah tersebut. Terus yang terakhir adalah nawaib, pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas negara. Lalu selanjutnya adalah kebijakan anggaran politik anggaran. Anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran berimbang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Mensana in corpore sano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.